Monggo silakan Pak Marjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, ini barangkali hanya refresh aja ya, karena khususnya mungkin teman-teman yang belum pernah membuat SKP seperti itu. Ini sebagai gambaran aja, atau juga mungkin tolok ukur kita untuk menyusun. Tapi bagi PNS, teman-teman yang PNS paling kan sudah sejak adanya SKP tahun 2010 sampai sekarang pasti sudah sering membuat, jadi mungkin ini sebagai refresh aja. Tapi bagi teman-teman yang tenaga teknik lainnya yang belum pernah, ini mungkin bisa untuk kita sharing bersamaan begitu. Baik, kita akan coba mulai. Di sini adalah salah satunya ada dasar hukumnya bahwa SKP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 78 tentang aparatur sipil negara. Ini pasal 76. Ini mengatakan bahwa penilaian kinerja PNS atau juga katakanlah ini dilakukan pegawai dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan selama 1 tahun itu harus ada perencanaannya begitu kan gitu. Kemudian PP yang kedua adalah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja. Yang ketiga adalah per KBKN nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja. Saya lanjutkan untuk pemahaman dulu mengenai prestasi kerja itu apa. Di sini adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai. Kemudian sasaran kinerja pegawai itu apa? Ini adalah merupakan sebuah singkatan SKP itu gitu. Yang pada intinya ini perlu kita ketahui juga kan begitu. Ini intinya secara teorinya seperti ini. Kemudian perilaku itu apa kan begitu. Ini adalah setiap tingkah laku kita. Berarti selama 1 tahun ini akan dinilai oleh atasan kita. Atasan kita itu siapa? Kalau misalkan bagian akademik adalah barangkali kasubag akademik, kemudian bagaimana adalah bagian kepegawaian. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ada di lab berarti adalah kepala laboratorium atau penanggung jawab laboratorium itu kan seperti itu. Kemudian saya lanjutkan bahwa SKP ini ada 2 komponen. Yang pertama adalah sasaran kinerja pegawai. Kemudian yang kedua adalah komponennya perilaku pegawai. Perilaku pegawai. Nah, untuk pilihan SKP ini ada 60% itu terdiri dari 4, yaitu kuantitas itu jumlahnya, kemudian kualitas itu mutunya, waktu gitu kan, kemudian biaya. Nah, untuk biaya untuk kita itu nggak perlu kita cantumkan kan begitu. Kemudian prestasi kerja ini orientasinya pelayanan seperti apa, integritas kita seperti apa, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan kan gitu. Kepemimpinan ini bagi yang punya jabatan struktural. Kalau tidak, ya berarti tidak ada kan begitu. Nah, kalau dosen itu kepemimpinan selalu ada. Kemudian saya lanjut, prinsip penilaian prestasi kerja ini objektif. Kemudian yang kedua adalah terukur. Kemudian yang ketiga adalah akuntabel. Yang keempat adalah partisipatif. Yang kelima adalah transparan. Masuk objektif di sini adalah penilaiannya sesuai dengan hasil kerja kita kan begitu. Terukur ini dapat diukur melalui angka atau juga jumlah atau juga kualitas kan gitu. Akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan. Artinya penilaian kita atau juga pekerjaan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Partisipatif di sini pengertiannya adalah antara atasan dan bawahan, antara teman juga boleh menilai di sini kan gitu. Jadi di sini juga penilaian ini bisa apa istilahnya itu? Artinya kalau ada kesalahan atau apa boleh kita protes kan gitu sebagai bawahannya, atau juga boleh kita diskusi gitu. Kenapa dinilai sekian? Kenapa dinilai segitu misalkan? Itu bisa saja. Transparan ya tadi dengan data dengan partisipasi ini antara bawahan dan atas atau antara teman bekerja
Ini jadi terbuka kan begitu. Kan begitu ya. Kemudian kita lanjutkan sesuai dengan pasal 9 angka 12 dan pasal 10 pada PP 53 tentang SKP ini bagian dari disiplin pegawai kan begitu. Apabila nilai kita mencapai antara 25 sampai 50% itu dikenakan hukuman sedang, dan SKP di bawah 25 dikenakan hukuman berat. Biasanya kalau nilai kecil seperti ini itu biasanya ada salah satu tol ukurnya adalah yang jelas nggak pernah masuk kan begitu. Ini logika berpikir kita seperti itu. Nah, SKP ini menurut peraturannya ini adalah penyempurnaan dari DP3. Kalau dulu istilahnya DP3, nah sekarang itu adalah SKP kan begitu. Saya lanjut, kemudian ini beberapa istilah saya skip aja, saya pikir tidak terlalu penting. Kemudian ini kebijakan penyempurnaan ini tidak terlalu penting, sudahlah. Nah, ini formulir sasaran kinerja kita pegawai seperti ini, Bapak, teman-teman semuanya. Ini adalah kolom pejabat penilai atasan kita, gitu ya. Kemudian ini adalah pegawai yang dinilai. Jadi Bapak Ibu ada posisinya di sini, ini adalah penilaian atasnya. Nah, uraian kegiatannya ini seperti ini. Ada kegiatan tugasnya seperti apa. Kemudian kita lihat selanjutnya formulir penilaian sasaran kinerja pegawai. Ini adalah capaian kita selama 1 tahun. Itu dari formulir yang pertama tadi. Kita akan coba lihat hasilnya ke sini. Kita lihat di sini jangka waktunya adalah di sini 1 Januari. Saya balik lagi kembali ke sini. Untuk kolom yang pertama atau sheet pertama nanti di adalah Excel itu di sini harus ditulis selalu Januari ya. Ini Januari. Kemudian yang kolom ini atau juga pilihan sasaran ini di sini adalah 31 Desember. Ini harus selalu pada akhir tahun. Nah di sini sebentar, di sini kan ada pejabat penilainya ya. Tadi atasannya langsung ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada target, ada realisasi. Balik lagi yang pertama, kalau target yang ada di sini untuk yang paling sasaran kinerja ini selalu kualitasnya harus 100% semuanya diisi. Karena target kita harus 100% tercapai kan begitu. Kalau nggak tercapai berarti gimana kan? Nah, itu urusan belakang kita bahas bersama. Ini seperti ini. Ini adalah penilaian sasaran kinerjanya seperti ini. Nanti teknisnya seperti apa kita coba bahas bersama. Kemudian saya lanjut. Nah, apabila ada tugas tambahan, nah tugas tambahan ini adalah tugas yang di luar tupoksi kita. Misalkan kalau Bapak dan Ibu adalah pernah mengikuti seminar misalkan, atau juga mungkin workshop gitu, atau juga jadi panitia, ini boleh ditambahkan di sini. Panitia workshop gitu misalkan. Ini kalau jumlahnya 1 sampai 3 itu 1 nilainya. Kemudian kalau tugas tambahannya 4 ini 2 misalkan seperti itu. Tapi ini biasanya untuk pegawai jarang diisi lah kayak gitu karena ribet malahan kan seperti itu. Kemudian kreativitas. Nah, kreativitas ini apabila Bapak dan Ibu bisa menemukan yang sangat-sangat baik gitu ya. Tapi ini dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangan minimal eselon 2. Eselon 2 itu kalau IPP kalau nggak salah wakil rektor kan begitu. Tapi jarang banget di IPP ini saya kalau nggak salah saya belum pernah menemukan ya ada pegawai yang punya prestasi sangat ini. Saya belum pernah menemukan. Walaupun toh ada, tapi jarang yang sampai ada SK-nya seperti itu. Kemudian saya lanjut. Nah, ini pengukurannya. Kalau pengukurannya 91 sampai 100, ini hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, tidak ada kesalahan apapun. Jadi pelayanannya di atas standar yang telah ditentukan. Artinya gini, ini sangat sempurna banget. Nah, hati-hati di sini untuk teman-teman yang menilai. Ini kalau di sini sampai 90 sampai 100 ini kan luar biasa. Berarti selama ini tidak pernah ada kesalahan satupun. Pertanyaannya logis enggak gitu selama kita kerja itu enggak ada kesalahan begitu. Nah, penilaian ini yang paling aman adalah ya ini antara 76 sampai 90. 91 itu juga cukup baik sih kan gitu. Tapi tidak terlalu ini kan gitu. Kemudian 61 sampai 75.
Ini hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan. Ini wilayahnya sebenarnya kriteria ini adalah untuk panduan sebagai penilai saja sebenarnya ini untuk yang ini. Saya lanjutkan. Nah, untuk perilaku ini ada orientasi pelayanan, kemudian integritas, komitmen di sini. Ini tolok ukurnya kita untuk bisa menilai sejauh mana, misalkan orientasi pelayanan itu selama kerja di vokasi layanannya selama ini bagaimana kan begitu. Ini atasannya bisa menilai kan gitu. Integritasnya bagaimana, komitmen, disiplin kan begitu ya. Nah, kerjasama ini biasanya susah nggak nih data kerjasama kan gitu. Biasanya diminta ini, minta tolong, minta ini kan biasanya mudah atau tidak kan gitu. Kemudian saya lanjut, saya skip lagi aja. Ini pedoman penilaian. Ini pedomannya tadi ya. Pedomannya orientasi pelayanan seperti ini. Nah, ini wilayahnya untuk pimpinan. Kemudian untuk uraiannya, integritasnya seperti ini. Integritas dinilai baik atau 100 itu ya misalkan selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas kan begitu ya. Kemudian tidak pernah menyalahgunakan wewenang, tetap berani menanggung resiko kan gitu. Ini kalau kita dinilai integritasnya adalah 91 sampai 100 kan begitu. Kemudian pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur kan gitu. Nah, jujur ini agak sulit nih, orang nyari yang jujur dalam era sekarang ini agak sulit nih kan gitu. Suka bohong-bohong dikit kan ya seperti itulah kan gitu ya. Kemudian untuk komitmen, nah kebaca nggak ya teman-teman? Halo. Kebaca Pak. Kebaca Pak. Kemudian untuk komitmen gitu kan, komitmen itu kita lihat kalau nilai 100 selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi. Udahlah ini mah pokoknya mah kurang top lah kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Kita skip aja. Kemudian ini disiplin. Nah, ini kita lihat di sini 100 itu selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selama ini kita taat kan nih. Kebalikannya di sini kalau buruk, yang paling bawah tidak pernah mentaati kan begitu ya. Ya ini tentunya selama yang kita kerjakan logikanya gitu kan, ngikutin prosedur enggak kan gitu, ikut alur prosedur enggak kan gitu. Kadang-kadang ini yang suka yang selama ini kita ini misalkan gitu, kita sebagai pegawai karena jengkel dengan atasannya ujuk-ujuk langsung paling atas gitu kan, nggak bagus juga kan gitu, seperti itu gitu. Sebaiknya ikuti aja prosedurnya, mungkin dari pelaksana langsung ke kasubag atau ke kabag atau kemana kan gitu, atau juga mungkin dari kepala dari lab gitu kan, nanti ke PJ labnya kan gitu. Jangan langsung ke dekan misalkan, itu terlalu tinggi kan gitu. Ini yang biasanya disiplin ini yang kurang pas kan begitu ya. Ini yang membuat kadang-kadang penilai atau juga atasan langsung ini yang biasanya sumber masalahnya juga ada di sini kan gitu. Kemudian saya lanjut untuk kerjasama. Nah ini untuk kerjasama ini selalu mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan. Nah setelah ini seperti ini. Kemudian sebaliknya kalau nilainya buruk, tidak mampu bekerja sama. Nah di sini teman-teman ada nggak di antara teman kita itu kadang-kadang suka egois juga kan gitu ya, mau pokoknya semua sendiri, ada juga yang seperti itu kan gitu. Nah disinilah penilaian kerjasamanya seperti apa kan gitu dengan teman-teman ini sebagai tolok ukur juga kan begitu. Ini sederhananya seperti itu gitu. Saya lanjut, kemudian ini kepemimpinan, ini nggak perlu karena memang wilayahnya adalah ini dosen kalau ada, atau juga ini adalah untuk kasubag atau kabag kan begitu ya. Kemudian di sini ini yang paling terbaru, ini peraturan PP nomor 30 tahun 2019 tentang pemilihan pegawai, ini yang paling baru. Nah ini ada beberapa perbedaan di sini. Kalau PP tahun 2011 kegiatan tugas jabatan atau target, kalau ini kinerja utama plus kinerja tambahan kan begitu. Ini tambahannya. Nah perbedaannya di sini ada muatan, perilaku, penilaian kerja, pendokumentasian. Nah kalau pendokumentasian ini umumnya di IPB itu selama ini 1 tahun sekali.
jarang mingguan gitu kan ya, jarang triwulan atau semester. Tapi biasanya untuk kesempatan, katakanlah kalau target kerja kita tidak mencukupi, itu biasanya ada revisi lah di pertengahan tahun kan begitu. Misalkan gitu kan, kita menarikkan katakanlah membuat surat 100 misalkan atau 1.500 misalkan. Ternyata baru pertengahan tahun itu kira-kira baru dapat 300 kan begitu. Karena apa? Karena kondisi pandemi, jadi kita jarang bikin surat misalkan. Kita boleh revisi itu seperti itu. Kemudian saya lanjut. Ini pemantauan kinerja ini kalau PP tahun 11 dilakukan langsung. Kalau PP yang 30 itu berdasarkan elektronik kan begitu. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian penilaian perilaku kinerja dibalik nih, kalau dulu 40 bobotnya ini 60, kalau ini boleh 70, tapi yang di IPB saya katakan untuk sampai saat ini bobotnya masih sama ya, 60% tadi seperti yang di awal, 40% adalah perilaku kan begitu. Nah, bagaimana cara mengisi SKP? Nah, di sini untuk teman-teman, ini kata kuncinya yang pertama adalah melakukan. Kemudian yang kedua adalah menyusun, membantu, mengoperasikan, membuat, menyiapkan, memproses, melaksanakan. Kembali lagi yang pertama, melakukan. Ini cenderung biasanya melakukan kalau ada di lab melakukan apa, kan begitu. Kemudian kalau menyusun apa? Misalkan kalau di akademik biasanya menyusun apa itu, jadwal atau apalah gitu di sana. Kemudian membantu apa? Kemudian kalau mengoperasikan ini cenderung biasanya orang yang ada di kandang atau di lab atau di mana lah. Ini di lab biasanya, atau teknisi listrik biasanya mengoperasikan. Membuat, nah ini membuat itu biasanya cenderung membuat jadwal atau juga membuat SOP atau apalah kan gitu. Kemudian menyiapkan juga sama. Ini menyiapkan yang posisinya ada di lab biasanya begitu. Kemudian yang ketiga memproses. Nah, proses ini tentunya kalau di akademik juga ada, di kepegawaian juga ada, kemudian dimanapun ada di sini. Dengan kata memproses itu kan begitu. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contohnya. Misalkan ini salah satu contohnya bahwa salah satu pegawai kita namanya penilai atasannya adalah Jabir, misalnya Jabar gitu kan, contohnya ini. Kemudian ini adalah Jabir kan gitu. Nah, ini memproses rekap kehadiran. Nah, ini biasanya orang kepegawaian nih. Ini fungsionalnya umum gitu kan, sekolah vokasi misalkan seperti ini. Nah, ini kemudian yang kedua memproses surat izin cuti. Nah, targetnya berapa? Ini kalau memproses rekap kehadiran 12. Bentuknya adalah laporan, outputnya kualitasnya adalah 100. Jangka waktunya 12 kan gitu. Kenapa 12? Ini setiap rekapnya kan per bulan. Setiap bulan kita laporkan ke IPB untuk apa itu namanya, uang makan kan ya, misalkan seperti itu. Ini rekap kehadiran kita. Kemudian ini memproses surat izin cuti misalkan, memproses surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Ini adalah contoh untuk bagian kepegawaian. Kemudian saya lanjut. Ini adalah hasil penilaiannya tadi. Misalkan ini memproses rekap kehadiran ini 12. Targetnya 12. Realisasinya 12. Kualitasnya 98. Ini 98 dari mana? Ini adalah penilaian atasan. Pasti dia melihat dari sisi pekerjaannya. Pasti masih ada kesalahan, masih ada apa kan begitu kira-kira. Ini kualitas atau mutunya seperti itu. Nilainya berapa ini kan gitu. Nah, hasilnya berapa? Nilai capain. Nah, untuk hitung-hitungan ini sebenarnya ada rumusnya, tetapi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing karena SKP ini sudah dibuat sedemikian rupa, tinggal ngisi angka di sini. Kemudian tinggal ngisi angka di sini, kemudian capaiannya juga nanti akan diisi di sini. Nanti ini bagian atasan yang akan menilainya berapa. Atau juga biasanya dikonsep dulu sama si pembuat SKP atau pemilik SKP itu, dikonsep dulu, nanti atasannya akan mengoreksi berapa nilai capaiannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjut. Nah, ini
untuk orientasi pelayanan tadi bilang ini baik gitu kan 90, integritasnya sangat baik, komitmennya sangat baik. Ini adalah wilayahnya atasan. Nah, kalau 90 ini hasil dari rekapan yang ada di SKP tadi sini. Nih 91,79. Sini ini sudah otomatis rumusnya akan tertentu seperti ini. Nah, ternyata hasil nilainya SKP selama 9 tahun ini, 1 tahun ini adalah 90,53. Nah, inilah nilai kedepannya dalam 1 tahun itu kita sebagai PNS atau juga tenaga IPB ini akan sebagai acuan untuk penilaian imbal jasa kita atau juga apa istilahnya itu SIJ lah ya, SIJ seperti itu. Kalau nilai kita di atas 90, insya Allah sih grade kita lumayan gitu, dapat SIJ-nya per bulannya sama per 6 semesternya, per 1 semesternya itu cukup baik kan begitu. Kemudian, nah ini contoh teknisi komputer. Jadi kan ada kata melakukan ya, melakukan pemeliharaan peralatan sistem dan jaringan komputer. Untuk angka kredit, karena kita bukan fungsional, kosongin saja, kan begitu. Nah, melakukan pemeliharaan peralatan sistem jaringan komputer ini berapa kali atau berapa kegiatan dalam 1 tahun? Mungkin Bapak dan Ibu bisa memperkirakan jumlahnya kira-kira berapa. Kemudian melakukan deteksi akan gangguan sistem dan jaringan komputer. Ini biasanya kita melakukan cek gitu ya, berapa? Sebulan berapa kali? Kita bisa hitung dalam 1 tahun berapa. Kemudian melakukan pengecekan PC komputer berapa kali? Kemudian mengunggah apa misalkan, file apa, melayani penerimaan apa misalkan. Sini ada semuanya. Nanti disesuaikan aja dengan pekerjaan yang setiap hari Bapak dan Ibu lakukan saja sebenarnya untuk SKP ini. Kemudian hasil capaiannya ini juga sama tadi seperti ini, melakukan pemeliharaan ini berapa kali, nanti akan dicapai berapa gitu. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk bukti-buktinya kan biasanya kita ada rekapan atau juga mungkin juga apa itu istilahnya, nanti atasan akan menilai langsung lah kan seperti itu ya. Kemudian saya lanjut, ini contoh bidang sekretariat. Nah, ini lihat, memilah surat, faksimiil masuk atau keluar sesuai waktu, tanggal penerbitan serta jenis dan sifatnya agar mudah dalam pengiriman. Ini contoh sekretariat. Mengagendakan surat kan gitu. Kemudian membuka kartu disposisi, mendistribusikan surat, menggandakan, menyimpan, merekap, menyusun. Rekap ini biasanya kalau ada permintaan akhir tahun biasanya buat laporan. Berapa surat yang kita tangani selama 1 tahun? Biasanya kan begitu. Walaupun secara elektronik ini boleh kita klaim karena kan tadi mengupload tadi kan begitu ya untuk yang bagian persuratan gitu. Kemudian ini untuk pengemudi mencatat kondisi kendaraan pada buku khusus. Pasti punya catatan kilometernya berapa kan begitu. Misalkan per bulan dalam 1 bulan berapa kilometer bisa aja begitu. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana perawatan pemeliharaan kendaraan. Caranya apa? Biasanya kan toolkit, apalah kan gitu ya. Memelihara kondisi kendaraan sehingga layak digunakan. Memelihara itu biasanya ya kebersihan apalah kan gitu. Jadi tugasnya pengemudi. Kemudian ini laboran. Nah, di sini menyiapkan peralatan titik-titik pada kegiatan praktikum. Peralatan apa? Tergantung dari lab-nya apa, kan begitu. Kemudian untuk menyusun SOP, punya nggak SOP-nya? Kalau nggak buat atau disusun kan gitu. Karena bagaimanapun untuk lab ini biasanya sebelum ada praktikum dilaksanakan kan pasti ada persiapan awal dulu kan begitu ya kira-kira. Kemudian yang ketiga menyiapkan bahan umum dan kegiatan pendidikan apa? Menyiapkan peralatan pada kegiatan apa kan begitu. Biasanya kan suka melayani penelitian juga tuh dosen-dosen. Nah, saat ini sebagai laboran biasanya menyiapkan, membersihkan, menata dan menyimpan bahan. Menyiapkan bahan apa aja sebutkan, misalkan apa? Kimia, bahan pakan misalkan atau apa, kalau bagi lab kandang nggak pasalahan begitu.
Nah disinilah tadi saya bilang sesuai dengan pekerjaan sehari-hari apa yang dilakukan, tulislah di sini dengan kalimat-kalimat yang menyertainya seperti ini. Kemudian ini contoh bendahara. Nah ini, atau juga bagian keuangan ini, bukan bendahara ya, tapi bagian keuangan. Misalkan membukukan uang dalam pengelolaan, melakukan pengujian pembayaran berdasarkan perintah kan gitu. Kemudian menolak perintah. Nah menolak ini biasanya ini pekerjaan PKU ya kan gitu. Kalau ini tidak sesuai ya dihilangkan aja kan begitu. Ini bendahara kalau gitu. Kalau bagian administrasi keuangan mungkin beda lagi. Tinggal kalimatnya aja disesuaikan nanti kira-kira gitu. Kemudian ini contoh PKU, nah, kan beda lagi ya. Kemudian mengadministrasi keluar masuknya uang operasional, mengentri data keuangan, membuat laporan keuangan, membuat pengajuan SPP, membuat bukti transaksi dan sebagainya kan begitu ya. Targetnya berapa kali kan gitu, tinggal dihitung aja seperti itu. Sesuai dengan jumlah perakiraan atau juga kegiatan dalam 1 tahun. Tolok ukurnya untuk kegiatan tolok ukur di sini biasanya tahun lalu berapa kan begitu. Kalau katakanlah misalkan mengentri data keuangan 500 nih. Tahun lalu misalkan 560 misalkan. Ya udah tahun ini kita 500 saja. Bisa aja begitu, kita prediksi aja begitu. Kemudian ini Satpam memeriksa keamanan ruangan, kan? Berapa kali dalam 1 tahun. Kemudian melaksanakan patroli, nah, gitu. Ini Satpam ya, ini contohnya, gitu. Kemudian saya lanjut, ini bagian kebersihan, menyiapkan peralatan kebersihan, membuka dan menutup pintu ruang kantor, membuka dan menutup pintu ruang kuliah, biasanya seperti itu. Saya lanjut. Nah sebagai catatan, SKPN ini mulai pada awal Januari ya, kita ini kan gitu. Ini sebagai gambaran aja. Untuk tahun 2020 ini saya harap teman-teman sudah mulai menyusun. Ya katakanlah sebagai uji coba aja dulu untuk tahun 2020 ini, target seperti yang saya sampaikan di Bumi, November ini harusnya kita sudah bikin. Mungkin karena yang teman-teman SP di Bogor ini baru sekarang ini, mungkin untuk tahap awal ini karena khawatir nanti mengganggu apa itu namanya proses kita untuk ikut seleksi, saya pikir ini sambil berjalan tapi apa istilahnya, atau nanti Pak Gigi yang bisa memberikan gambaran lah gitu. Pada prinsipnya untuk SKP ini untuk teman-teman harus dibuat, karena bagaimanapun juga ini adalah kewajiban kita, ini adalah aturan main pimpinan kita yang ada di vokasi. Ini sebagai salah satu tolok ukur kinerja kita, bahwa ya tadi saya katakan untuk kedepannya itu memang dengan adanya seleksi pegawai ini, semua database pegawai seluruh pegawai vokasi itu masuk di data SDM sehingga masuk dalam Simpek. Nah dengan adanya Simpek, kalau ada sesuatu jangan sampai terjadi yang seperti lalu-lalu, itu agak susah untuk apa itu namanya, untuk SIJ-nya itu loh, minjem nama itu kan lebih repot kan gitu. Mungkin itu aja Pak Gigi untuk sementara. Contoh-contoh hitungannya mungkin Pak Gigi, silahkan Pak Gigi untuk bisa nambahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marjono atas penjelasannya. Jadi sebelum kita buka diskusi, saya akan sedikit menambahkan. Jadi tadi juga untuk menyemangati ya teman-teman, jadi saya sampaikan juga tadi terkait non-PNS. Jadi di IPB ini sudah ada non-PNS tetap yang menjabat karir penting, contoh PKU. Makanya tadi ada formasi untuk PKU kan, kalau soal ini seperti di kita mampu artinya itu bisa sekarang non-PNS. Begitu juga untuk direktorat sudah ada di SDM itu kasih atau supervisor itu non-PNS. Bahkan tetangga kita sekolah bisnis itu KTU-nya adalah non-PNS. Jadi bisa KTU atau atasannya non-PNS, bawahannya PNS itu bisa. Tapi itu terkait dengan karir lah, makanya tunjukkan prestasi. Nah kita kembali lagi ke target SKP. Di SKP ini adalah memang sangat penting baik PNS maupun non-PNS
karena ini juga menjadi item yang ditanyakan pada saat adanya asesor akreditasi, SPMI, juga mungkin ISO. Karena juga sebagai tidak hanya garis besarnya reward and punishment terkait evaluasi, tapi juga prestasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana saya meyakinkan pimpinan kalau si A baik, kalau tidak ada buktinya. Kan selama ini kan kalau non-PNS baru ada kontrak saja gitu kan. Sedangkan kalau untuk SKP di sini kan tercermin rincian tupoksi yang bersangkutan yang telah dijalani dan dipantau oleh atasan langsung. Nah, sekarang pertama adalah untuk yang non-PNS ini rentang waktunya adalah dari Januari sampai November. Jadi kami harapkan pada saat awal Desember teman-teman itu sudah bisa menyampaikan ke sebagian kepegawaian dengan tinggal hard copy ya, tinggal tanda tangan saya sebagai atasan dari atasan langsung. Kemarin sudah kami sampaikan juga, jadi kalau untuk di Sukabumi itu atasan langsungnya adalah manajer Sukabumi, lalu atasan dari atasan langsung adalah saya. Kenapa saya? Karena minimal penggunaan stempel sesuai dengan tata dan hak dinas dari kementerian dan IPB itu adalah eselon 3. Itu alasannya kenapa saya. Nah sekarang terkait pendelegasian dari atasan langsung, seperti saya sampaikan tadi terkait penilaian sejawat juga terkait dengan SKP. Sebenarnya kalau untuk di bagian akademik juga yang di lab itu sebetulnya di bawah Kasubag akademik. Akan tetapi kalau yang di tempatnya tidak terpantau kan juga tidak objektif. Makanya kalau tadi saya sampaikan terkait untuk yang di lab ternak, misalkan di sana ada Pak Dudi, silakan Pak Dudi. Terus kalau di pustakaan ada Bu Walidah sebagai komisinya, silakan Bu Walidah. Nah, nanti baru atasan-atasan langsungnya adalah saya yang menilai. Nah, jadi tadi terkait penilaian ini saya share juga ya. Ternyata dari komputernya di ruangan saya sebetulnya dari tahun 2015 ternyata di sekolah vokasi yang Bogor itu sudah dimulai kok. Di sini saya tunjukkan, di sini ada Mas Ainan, ada intinya sudah pernah dimulai. Jadi mungkin teman-teman, ini Mas Jamal juga ada, mungkin sudah pernah ya mengisi seperti ini ya. Jadi tinggal meneruskan saja item-itemnya. Jadi format itu adalah format Excel yang dibuat oleh Kementerian oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi jangan aneh kalau misalkan antara perencanaan dan realitas kok hanya 92%, itu adalah sudah formula atau rumus dari sana. Nah, jadi terkait dengan perencanaan dan realitas juga tidak perlu segitu takutnya. Misalkan contoh gini, seperti Mbak Erna, tahun lalu surat masuk itu ada 1000, tahun 1999, ternyata di tahun 2000 ini hanya 700, kan bukan salah Mbak Erna juga itu. Jadi kalau hal terkait itu tidak usah terlalu diinikan, toh antara target dengan realitas banyak atau sedikit selisihnya itu tidak menjadi masalah. Itu poinnya adalah 60, lalu kalau penilaian atasan itu adalah 40%. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Marjono, jadi yang nggak usah diisi itu yang kepemimpinan. Nah, tadi juga terkait kan bahwa kenapa nilai 91, kenapa nilai 100. Kalau saya secara pribadi, kalau insya Allah kita panjang umur, justru saya malah nggak mau dinilai tinggi pada saat itu. Karena memang jangan sampai dulu pernah kejadian saat modelnya masih DP3, kalau nilainya sudah di atas 90 semua, terjadi pakai gitu. Padahal nilai 76 ke atas itu juga sudah kategori baik. Tapi silahkan apabila pimpinannya memberikan lebih juga dipersilahkan gitu. Jadi item-item itu, item selama 11 bulan, tolong diisi. Tidak perlu terlalu rinci, bisa gelundungannya, karena kalau terlalu rinci mungkin bisa dari 20, kita hanya dari sebesar pekerjaannya saja gitu. Silakan, sebetulnya contoh-contoh kemarin Sukabumi juga sudah kita berikan, paling kalau akan mau di-share tolong di-dial dulu namanya, yang kita ambil hanyalah contoh rumpun-rumpunnya saja, misalkan keamanan itu berkeliling dan sebagainya, dan juga di lab juga ada protokol-protokolnya. Silakan kalau mau itu disesuaikan dengan apa yang dikerjakan. Jadi manfaat lain juga yaitu tadi dengan adanya itu, karena memang begini, untuk yang PNS juga itu sangat diperlukan. Misalkan contoh untuk kenaikan pangkat, mendapatkan pangkat sesuai rencana, atau untuk mendapatkan beasiswa, memang SKP yang menjadi rujukannya. Nah, demikian juga untuk yang non PNS ini, jadi manfaatnya juga banyak. Karena juga nanti juga setelah SKP terkumpul, harapan kami di pertengahan Desember juga akan ada wawancara dalam rangka untuk pembuatan kontrak kerja tahun 2021. Ya,
Tadi juga terkait ini juga bagus juga, makanya waktu pas ini juga kami pernah cerita. Jadi teman-teman juga, bahkan saya juga pernah menyampaikan kan untuk yang di Bogor, silahkan kalau teman-teman itu saya pas ada di kantor WFO akan curhat, silahkan, karena dengan curhat itu juga siapa tahu teman-teman punya metode baru, inisiatif baru. Misalkan kalau contoh kalau Sukabumi kemarin kan misalkan Mas Dedi senang foto, senang web, misalkan silahkan. Nanti akan kita salurkan sesuai dengan SOP atau POP yang diarahkan oleh pimpinan, misalkan. Silahkan, itu kinerja atau inisiatif itu juga bagus. Karena memang saya sangat salut kalau ada staf pendik yang ulet, yang pernah saya lakukan Pak Marjono. Oke, gitu gambarannya terkait SKP. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua kalau ada yang ditanyakan. Halo, suara saya kedengar? Dengar Pak. Ya, silakan. Silakan terkait SKP, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah paham semua Pak Gigi berarti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya rekan-rekan ya. Mungkin kalau misalkan sekarang terbentur pengisian untuk maksimal tanggal 28 pemberkasan, nggak apa-apa lah. Untuk SKP mudah-mudahan awal Desember bisa dikirimkan ya teman-teman ya. Kalau untuk yang Sukabumi nanti hard copy-nya setelah ditandatangan Pak Ujang bisa dititipkan siapalah yang kebetulan ke Bogor, bisa titip Pak Rusmono atau siapa yang sedang kesini untuk nanti saya tanda tangani gitu kan. Untuk yang Bogor juga silahkan sesuai dengan atasan kerja fungsional masing-masing gitu kan. Kalau yang kebetulan kan kalau sepertinya gini, kalau yang terkait di Propersarpras bisa Pak Rusmono misalkan Pak Herman lah, atau Mas Eko itu bisa silakan ke Pak Rusmono. Tapi kalau staf yang di keuangan misalkan itu bisa ke Pak Marjono, yang di kepegawaian Pak Marjono, Mbak Erna dengan Mbak Tisa bisa ke Pak Marjono. Untuk yang Mbak Ana silakan harus stafkan di ruangan Mbak Ana. Tapi kalau yang di luar seperti tadi saya sampaikan, yang di kandang silakan ke PJ kandangnya, di perpustakaan silakan ke Polda dan sebagainya. Itu rekan-rekan. Silakan apa yang ingin ditanyakan. Baik Pak Gigi, Marjono mau bertanya Pak. Silakan. Untuk penilaian SKP itu bagaimana cara kita menentukan range angkanya Pak? Gini Pak, saya jawab langsung aja ya, barangkali begini. Tadi contohnya ini, Bapak di lab atau di mana? Saya di lab kultur jaringan Pak, Tissue Culture Pak. Kalau di lab itu biasanya kan pasti ada jadwal praktikum ya Pak? Betul, kita kan sudah membuat itu program sama program. Nah, kalau seperti itu, ya. Gini analoginya, berarti kalau misalkan melakukan layanan praktikum itu kira-kira jumlah kelasnya berapa, kemudian jumlah mahasiswa berapa, kan bisa dihitung Pak, berapa kali tatap muka kan gitu. Logikanya kalau satu kelas itu 14 kali pertemuan ya. Halo? Betul Pak. Nah, betul. Kalau 14 kali pertemuan kali jumlah berapa kelas itu bisa dihitung Pak. Dalam satu tahun berapa kan begitu. Nah, satu semester ganjil katakanlah itu ada sekitar 58 pertemuan misalkan. Itu 2 kelas misalkan. Atau kalau katakanlah ada 10 kelas ya jumlahkan saja Bapak sesuai dengan jumlahnya. Kan begitu. Nah, itu tolok ukurnya bisa dilihat dari biasanya kalau kita bisa lihat hasil capaiannya itu nanti yang menilai kan atasan lab. Bapak juga bisa ngisi sendiri nanti biar pejabat labnya mudah untuk oh iya ini sudah sekian kali kan begitu. Realisasinya berapa itu bisa dilihat Pak. Ini kalau Bapak kemudian menyiapkan peralatan gitu kan. Betul, kalau Bapak. menyiapkan kan dalam satu hari mungkin sekali ya. Ya. Nah, Jadi begini Bapak, maaf Bapak. Ya. Kan selama ini kan kita tuh COVID Pak dari bulan Februari ini gitu kan. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu ya kan tidak ada mahasiswanya malah gitu kan. Kalau ditanya berapa mahasiswanya ya tidak ada. Tapi jatuhnya kan online gitu ya Pak Marjono ya. Nah, itu bagaimana cara menanggapinya Bapak? Nah, sebentar. Dalam online Bapak terlibat nggak untuk layanan itu? Nah, enggak Pak. Jadi katakanlah menunjukkan alat labnya pun enggak ya? Menunjukkan. Kalau menunjukkan Pak.
Nah, itu kan keterlibatan Bapak pasti ada. Ini juga sama. Jadi sesuaikan dengan jadwal praktikum di situ, Pak. Enggak apa-apa menurut saya. Bapak masukkan aja sesuai jadwal praktikum. Itu bagaimanapun juga pasti Bapak juga menyiapkan itu. Misalkan suatu saat dosen PJ-nya saat Zoom atau juga saat praktikum pasti kan ada ya Zoom ya. Betul Pak, Zoom ada, videonya pun ada Pak. Nah itu kan Nah, jadi itu, Pak. Ya, total range angkanya itu gimana Pak cara menentukan? Kan tadi saya bilang jumlah praktikumnya berapa kali, itu tolak ukurnya Pak. Sesuai jadwal aja kan di situ. Ada berapa kelas, ada misalkan tadi satu kelas itu idealnya untuk praktikum 14 kali kan? Betul Pak. Kalau 2 kelas berarti kan 28. Ya. 3 kelas kan berarti berapa? 28 tambah 11 berapa? Kan gitu. Kalau 4 tinggal dikalikan aja itu jumlah praktikumnya seperti itu. Itu udah bisa dihitung gitu. Kan begitu, Pak? Baik Pak, terima kasih. Iya. Enggak apa-apa, Pak, dimasukkan dalam walaupun prakteknya memang tidak, tapi kan jumlah tatap mukanya jelas sudah ada, Pak, sesuai jadwal praktikumnya ada. Enggak apa-apa itu diklaim, bagaimanapun juga ini memang wilayahnya memberikan praktikum kan kita menyiapkan. Kan begitu. Enggak apa-apa itu dimasukkan aja. Baik Pak. Berarti untuk pertemuan itu bisa dimasukkan nggak boleh ya Pak ya? Praktikumnya. Halo Pak. Boleh Pak dimasukkan aja nggak apa-apa. Sesuai jadwal praktikum aja nggak apa-apa itu. Dan untuk program yang lain Pak, kan kita juga selama ini membuat program dan checklistnya ya Pak ya. Nah ini bagaimana cara menentukan, misalkan ada program pemeliharaan alat gitu ya. Nah itu gimana cara menentukan rate angkanya Pak ya? Oh gitu, baik. Mungkin gini, untuk pemilihan alat itu selama yang Bapak lakukan itu dalam 1 bulan berapa kali Pak? Contoh minimal sebulan sekali. Nah kalau begitu Bapak berarti itu 1 kali 12 berarti 12 Pak. Oh gitu ya Pak. Baik. Iya. Terima kasih. Iya. Bapak Pak Marjono mau izin bertanya. Ya. Ini terkait yang SKP juga. Ya. Di sini di contoh laboran kan ditentukan waktunya itu 12 bulan ya Pak. Ya. Nah maksudnya 12 bulan itu terhitung dari bulan ini ya. Januari? Bulan ke belakang. Ya. Januari. Oh bulan Januari sampai Desember ya. Desember. Oke baik. Assalamualaikum Pak. Yo Mangga. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Ini kan gimana untuk penilaian si operator tersebut kan yang dinilai oleh pengelola labnya sendiri ya Pak ya? Ya. Nah bagaimana kalau misalnya si pengelola lab tersebut kan baru diangkat per Mei 2020 kemarin Pak? Ya. Nah itu penilaiannya terhitung dari bulan Mei atau tetap dari bulan Januari Pak? Jadi gini Pak, untuk SKP itu perkara penilainya itu katakanlah bulan November ini baru dilantik atau baru menjabat, posisinya beliau adalah sebagai penilai. Cuma yang jadi masalah terkadang saya kan bukan penilai, tapi bagaimanapun juga posisi saat ini kan yang untuk penandatangan adalah beliau kan begitu. Nah itu untuk teknisnya sih kalau menurut saya Bapak coba masukkan sesuai dengan data yang ada, kemudian yang dilakukan selama ini berapa, nilainya berapa, Bapak kan bisa prediksi itu nilainya. Kalau Bapak mengajukan nilai 100 semua dulu nggak apa-apa kan begitu. Kemudian nanti kalau ada revisi dari beliau, ini jangan 100, ini nggak apa-apa, diikutin aja gitu. Tapi pada prinsipnya saya rasa pasti akan mau Pak beliau tanda tangan untuk SKP ini gitu. Oh iya, baik, terima kasih. Kalau ngejar yang lama kan sudah nggak nyaman lagi Pak. Masalahnya. Gitu. Iya betul Pak. Satu pertanyaan lagi Pak, gimana kalau di unit kerja tersebut si dosennya atau ke kaprodinya langsung Pak? Jadi kalau di salah satu unit. Kalau di laboratorium itu yang saya pahami kan biasanya atasannya itu kalau laboran ya pasti kan penanggung jawabnya siapa. Betul. Nah nanti atasannya dari ini ya paling balik lagi kalau posisi kita teknik ke Pak Gigi gitu.
Oh, langsung ke Pak Gigi sendiri ya Pak? Ya, jadi penilainya adalah PJ dosen itu, kemudian nanti atasan langsungnya Pak Gigi gitu. Kalau posisinya TNI kan gitu Pak. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya Mangga. Mungkin punten bisa saya tambahkan sedikit ya Pak Marjono. Ya. Jadi kalau supaya objektif mungkin penilaiannya 11 bulan aja, karena memang supaya objektif dan tidak juga kalau kita nyebutnya Desember kan toh diberikannya saja awal Desember, jadi cukup sampai November. Lalu berikutnya lagi jadi item 11 bulan ya. Jadi item di situ adalah per bulan, cuma kan tinggal dikalikan 11 bulan. Jadi item kalimatnya adalah per bulan. Nah, jadi tadi terkait rincian pekerjaan juga saya menyarankannya adalah existing dengan tidak existing. Maksudnya begini, dituliskanlah di sana adalah kondisi pada saat sebelum pandemi. Tapi kalau misalkan ragu-ragu terhadap isiannya karena ternyata dengan pandemi tidak dikerjakan, tidak apa-apa, nggak usah diisi. Tapi rincian kinerja itu penting buat kami di bagian kepegawaian. Karena selama ini yang kami punya itu hanyalah tupoksi garis besar di surat kontrak. Justru dengan adanya SKP ini, kami juga ingin mengetahui secara rinci terkait load pekerjaan di masing-masing unit atau Bapak Ibu kerjakan. Contoh tadi yang pertama bertanya Mas Rizal, misalkan, oh Pak sebelum pandemi biasanya ada vakum gini-gini, itu silahkan berapa, tapi kalau bingung Pak saya bingung isinya, nanti kalau nilainya jadi kecil kalau nggak ada pekerjaannya. Sudah, kalau misalkan ragu-ragu itunya bisa dikosongkan, tapi item itu tetap ada sehingga kami tahu kalau tidak pandemi kan mudah-mudahan semester ganjil tahun depan kita bisa normal lagi lah, amin, penyakitnya hilang. Nah itu juga bisa jadi gambaran kami pekerjaan yang biasa dikerjakan pada saat tidak pandemi. Nah, baru yang di bawahnya itu adalah pekerjaan tambahan atau yang tidak bisa dilakukan tapi karena pandemi, misalkan tadi membantu membuat video praktikum misalkan. Itu cantumkan di bawahnya. Sehingga kami nanti pada saat SKP terangkum semua di kami. Jadi harapan kami nanti di samping hard copy juga tolong kirimkan soft copy-nya ya, supaya kami juga bisa memantau terkait load pekerjaan. Karena suatu ketika kami akan mengevaluasi terkait kebutuhan atau manpower planning, kami juga memiliki data. Jadi saya ulang lagi, pekerjaan yang existing dengan ditambah pekerjaan sekarang dengan kondisi pandemi. Kalau isian dari jumlahnya itu bisa disesuaikan, silakan. Gitu ya, Mas Rizal ya. Betul Pak Gigi. Mungkin ya, minta untuk SKP ini minta kirim balik dulu ya ke teman-teman, ke kita gitu kan, nanti kita coba untuk membuatnya. Terima kasih Pak Gigi, Pak Marjono. Kalau yang contohnya untuk Sukabumi sudah di-share, mungkin nanti akan kita share lagi untuk yang di di Bogor. Toh kita biasanya share-nya di itu kok, di link. Nanti akan kita taruh di link. Paling kalau kita kasih contoh, namanya akan kita hapus dulu karena kan bedanya itu kerahasiaan. Paling rumpunnya aja yang bisa dilihat, tapi saya menyarankan itu kan menjadi acuan. Lebih baik diisi itu kan apa adanya yang diisikan teman-teman. Nah tadi terkait atasan itu kan begini, tanda tangan itu kan ada 3. Yang bersangkutan, atasan langsung, dan atasan dari atasan langsung. Kalau atasan dari atasan langsung itu bisa saya semua. Tapi kalau atasan langsung sesuai dengan kondisi dan pekerjaan sehari-hari agar objektif yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau bisa kasubag semua. Tapi kalau memang secara kesehariannya tidak di depan kasubagnya, silahkan. Misalkan tadi saya sampaikan, kalau di lab ternak ya PJ ternaknya, misalkan Pak Dudinya, kalau pustakaan adalah Bu Alidahnya. Kalau di Sukabumi adalah silahkan semua atasan langsungnya adalah Pak Ujang, baru nanti atasan langsungnya adalah saya. Jadi seperti itu ya terkait atasan ya. Terkait nilai yang 40%, jadi kan 60% itu adalah kinerja, 40% itu atasan yang tadi 76 ke atas nilai baik, itu yang menilai adalah silakan atasannya masing-masing, bukan teman-teman. Kalau teman-teman hanya mengisi terkait dengan pekerjaan sehari-harinya. Gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Saya tambahkan Pak Gigi. Monggo. Saya sedikit koreksi tadi, yang dimaksud kolom sampai Desember itu adalah kolom ya, bukan realisasi. Kalau realisasi 9 bulan ya nggak apa-apa, tulis 9 bulanan begitu. Kemudian untuk tadi ada kesempatan untuk revisi itu kan biasanya di pertengahan tahun. Kalau prediksi kita adalah memang tidak, targetnya tidak tercapai, kita kurangi aja targetnya, nggak apa-apa itu.
Kalau misalkan kita sudah Januari kita camkan katakanlah 12 targetnya misalkan, kan gitu ya. Ternyata kan hanya terrealisasi 9. Boleh kok kita koreksi untuk pertengahan tahun yang tadinya 12 jadi 9 gitu. Jadi realisasinya 9 bulan, enggak apa-apa seperti itu kan gitu. Toh walaupun tertulis 12 juga enggak apa-apa juga kan gitu. Tadi kan ada koreksi dari Pak Gigi, memang bukan kesalahan yang bersangkutan kan gitu. Memang surat nggak ada yang masuk tadi kan seperti itu misalkan. Kan itu contohnya. Jadi untuk kolom tetap 1 Januari sampai Desember. Tapi pada realisasinya berapa bulan itu ya Bapak dan Ibu yang bisa tahu persis kan gitu, berapa bulan realisasinya. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Marjono. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bapak mohon penjelasannya lagi ya terkait SKP. Kalau SKP itu kayak pandemi kayak gini kan kita juga tidak bisa, kalau yang di lab gitu ya, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya gitu, sebelum pandemi, kayak menyiapkan alat atau checklist seperti itu di dalam lab. Nah ini kita juga selama pandemi ada beberapa pekerjaan juga gitu, kayak saya, Mbak Maya dan Pak Ale kebetulan membantu di Humas seperti itu nggak bisa masuk ke SKP ya Pak ya? Sebaiknya itu dimasukkan dalam tugas tambahan aja, karena memang itu di luar tupoksi ya. Iya. Ya itu nggak apa-apa, itu dimasukkan tugas tambahan aja nggak apa-apa itu. Pada prinsipnya tadi saya katakan untuk lab itu disesuaikan dengan jadwal praktikum, nggak apa-apa ditulis itu gitu. Pada kenyataannya kan memang kan tadi kalau memang prediksi kita katakanlah kurang, bisa direvisi kan begitu, disesuaikan aja sesuai dengan realisasi yang ada di situ. Makanya disinilah kecermatan kita untuk bisa memprediksi berapa kira-kira target yang akan kita capai kan begitu. Jadi hitung-hitungannya tadi kita harus betul-betul cermat gitu ya, supaya tidak salah kayak begitu. Jadi bagaimanapun juga SKP ini kan melatih kita untuk merancang pekerjaan dalam 1 tahun ke depan apa, realisasi untuk target yang harus kita capai bagaimana kan begitu. Ya walaupun terkadang di tengah jalan itu ada suatu kendala, yang kendala adalah di luar batas kita kan begitu. Contohnya ya tadi selama pandemi ini kita nggak pernah ikut praktikum gitu kan, praktikumnya nggak ada kan gitu. Tapi kan pada prinsipnya saat ada praktikum Bapak Ibu kan dilibatkan, misalkan tadi saya waktu Zoom gitu menunjukkan alatnya apa kan Bapak ada di lab juga kan gitu ya. Itulah bentuk praktikumnya, enggak apa-apa menurut saya gitu. Jadi memang mau gimana bentuknya Zoom ya mau tidak mau kan online juga kan. Toh itu juga layanan juga menyiapkan alat kan gitu ya. Iya. Itu juga sama juga dalam jumlah tatap mukanya bisa dihitung juga kan begitu Pak. Oke baik Bapak, terima kasih. Mbak Teli, jadi sama tadi yang saya sampaikan ke Mas Rizal ya Mbak Teli, yang di atas itu adalah existing kalau nggak pandemi, karena kami ingin menangkap hal-hal apa tupoksi yang biasa dijalankan pada saat tidak pandemi. Tapi kalau bingung terhadap kuantitas, kosongan saja, karena saya perlu uraian dari tupoksi juga pada saat tidak pandemi, karena kan kita tidak mengetahui nanti apakah blended atau normal lagi seperti apa. Nah baru yang di bawahnya yang tadi Mbak Teli sampaikan, yang apa adanya yang bisa diisi kuantitasnya. Itu ya Mbak Teli ya. Oke baik Bapak, terima kasih sudah jelas. Silakan rekan-rekan lain ada yang ingin ditanyakan. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, ini kan kalau saya tangkap walaupun di komputer saya lihat tahun 2015 pernah dijalankan, tapi nggak usah grogi, maksudnya kami memahami bahwa kalau SKP awal ini tidak sempurna nggak apa-apa, karena itu tadi yang pertama adalah kami bagian kepegawaian kan mendapat manfaat bahwa kami jadi mengetahui terkait dengan tupoksi real apa yang dikerjakan Bapak dan Ibu, baik itu sedang pandemi ataupun tidak pandemi. Yang kedua, kami jadi mempunyai catatan juga selain kontrak kerja. Jadi kan juga kalau ada nilai plus dari Bapak Ibu, pimpinan nilai objektif, berarti kan juga nilai plus saya untuk
ibaratnya mempromosikan rekan-rekan kepimpinan. Kalau terkait ada reward tadi kan pelatihan, maju dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir, diisi saja semampu mungkin. Nanti atasan juga akan menilai, karena juga menjadi kami pertimbangan juga di kepegawaian, karena Sukabumi aja kan kami tidak memantau tiap hari. Jadi memang kami memasarkan penilaian itu ke manajernya, gitu kan. Jadi jangan terlalu grogi juga terkait SKP ini ya. Jadi insya Allah ada juga manfaatnya baik dari kami maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Silakan. Baik, Pak. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Gimana Pak Marjono? Kalau tidak ada berarti sudah cukup Pak Gigi. Oke ya, bismillah ya. Jadi yang pertama adalah rangkumannya adalah semoga dengan adanya asesmen ini menjadi jalan. Terlepas apapun itu, saya juga menyampaikan kita berdoa yang terbaik lah. Apapun itu dapat bisa ada teman-teman yang masuk, alhamdulillah. Data pun kita sudah masuk ke IPB. Nanti ada kloter berikutnya tenaga kontrak atau tenaga sendiri kan, alhamdulillah. Juga ini menjadi dasar juga kepimpinan bahwa ini loh pimpinan. Kalau misalkan di SP banyak yang SMA, mereka jadi tidak bisa untuk kesempatan. Mohon pimpinan untuk membantu misalkan terkait pelatihan, studi, karena dengan tendik yang hebat juga otomatis kan akan menunjang juga efektivitas dari SP sendiri gitu kan. Terus berikutnya lagi terkait juga dengan SKP, seperti disampaikan, ini manfaatnya adalah untuk kami tim kepegawaian, untuk SP juga untuk teman-teman sekalian gitu kan, untuk menjadi bahan terhadap juga load pekerjaan dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua berkah, sehat selalu. Salam kerja. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.